Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus itu Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah kasih Tuhan. Haleluya.
sangat baik, teramat baik. Ya Rabaya shererena korea rabaya, ya Rabaya sherera. Haleluya. Tak pernah habis, tak pernah habis kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, kau yang mengalami semua kemurahan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh terima kasih, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hati, ku sujud dan berterima. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk mari angkat tanganmu. Terpujilah Kau dahsyat, Kau hebat. Kami puji Engkau. Segala, galanya
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. 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 Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Siang hari ini kami mau berbicara tentang Engkau Yesus. Amin. It's all about you Jesus. Amin. Firman Kristus katakan lebih baik diam di dalam rumah Tuhan. Yes. Untuk memuji menyembah Amin. Engkau. Menyukakan hatimu Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Amin. Teramat baik. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Mari angkat kita puji. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Mari dengan iman katakan. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan rencana. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. Kami percaya. Setiap rancangan-Mu indah. Amin. Give you praise, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bawa korban syukur. Sebab Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Terjadilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kami bersyukur. Sebab hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya pertolongan kami. Kami mau katakan segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Siang hari ini kami mau naikkan syukur kami. Sebab Engkau penolong kami. Sebab Engkau pengharapan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dan habis kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah kasih-Mu bagiku. Katakan selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Mengalir di biarkan kuasa-Nya mengalir. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku
akan selamanya. Aku sembah takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Kami nyanyikan Engkau. We sing about your love, Lord. Enggak akan pernah habis. Selamanya. Selamanya. Boleh angkat kedua tangan kita, arahkan ke surga. Kan habis. Mengalir di sepanjang hidup, tak berubah selamanya. Nama di atas segala nama. Kau Raja yang bertata, yang berkata, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi. Apel Tower 36 we glorify your name. Yesus Tuhan, Dia Raja, Dia dahsyat. Kau Raja yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Boleh sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja yang dahsyat, Yesus. Selama-lamanya your name be glorified upon this place. We sing about you. We worship you forever and ever, Lord. Yes, God. Amen. 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 Amen.
Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau layak ditinggi. Amin. Terima kasih Tuhan. Give you praise. Haleluya. Give you praise. Oh, shikaralamarala. Hallelujah. Haleluya. Oh, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau dahsyat. Engkau mulia, Engkau layak ditinggikan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Dalam hadirat-Mu kami terima kuasa mujizat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan pengharapan dengan pengharapan yang baru. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Lawat kami lebih lagi. Berbicaralah buat kami Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu.
Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan pengharapan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan. Firman-Mu yang memulihkan. Firman-Mu yang membuat kami mengalami mujizat. Urapi kami. Berbicaralah buat kami Tuhan. Dan kami siap terima kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati oleh benar firman Tuhan katakan. Amin. Di kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudaraku di dalam ibadah reward. Dan saya percaya ketika kita mencari Tuhan, firman Tuhan berkata Saudaraku, bahwa Dia akan selalu ada dan memperhatikan setiap kita. Bahkan Dia akan memenuhi semua apa yang kita butuhkan. Karena kita percaya karena Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Dia. Dan ketika kita percaya, maka kuasanya dinyatakan. Amin. Dan saya percaya hari ini kita semua beribadah mencari Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Dan Dia akan menyatakan kuasanya buat setiap kita. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagian kebenaran firman Tuhan tentang hidup adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudaraku, hidup adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Apapun keadaan kita, baik ataupun tidak baik. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bisa menerimanya dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Untuk kita selalu bersyukur kepada Dia. Dalam segala keadaan. Baik ataupun tidak baik Bapak Ibu Saudaraku. Karena ketika kita memiliki rasa syukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi saudaraku orang yang optimis di dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang orang yang optimis, sebuah terjemahan saudaraku dalam bahasa Indonesia saudaraku, dikatakan di sini bahwa orang yang optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Jadi orang yang optimis itu saudaraku, dia memiliki pengharapan. Saudaraku dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, dia selalu memiliki pengharapan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang memiliki, maksud saya orang yang optimis Saudaraku, dia akan selalu Saudaraku melihat segala sesuatunya itu dengan baik. Orang yang optimis itu Bapak Ibu Saudaraku, dia akan memiliki pikiran yang selalu positif dalam menghadapi segala macam aspek dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi orang yang optimis itu selalu dapat melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi orang yang optimis itu bisa melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan saudaraku di dalam kehidupannya. Maka itu saudaraku orang yang optimis itu bukan hanya bisa melihat saudaraku kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi saudaraku dia ingin menangkapnya dan dia ingin meraih kesempatan itu. Jadi itu orang yang optimis. Jadi orang optimis itu bukan istilah saya katakan cuma berdiam diri. Ketika dia melihat kesempatan, dia hanya cuma melihat. Tetapi orang yang optimis, ketika dia melihat sebuah kesempatan daripada Tuhan itu, maka saudaraku, dia akan apa? Menangkapnya saudaraku. Dan kemudian dia akan berusaha untuk meraih kesempatan itu. Dan menjadikan saudaraku, kesempatan itu menjadi nyata. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, untuk kita bisa meraih kesempatan dari Tuhan itu. Maka dimilikilah, maksud saya kita harus memiliki iman saudaraku. Dan kita juga bukan hanya cuma iman percaya hanya kepada Tuhan. Tapi kita harus bertindak, melangkah untuk menyatakan supaya kesempatan itu saudaraku boleh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka itu, saudaraku kalau kita ingin meraih kesempatan itu, maka dikatakan kita harus memiliki iman. Percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita.
Tuhan sanggup saudaraku menjadikan semua apa yang kita impikan, kita doakan. Itu akan Tuhan sanggup menjadikan itu menjadi nyata. Maka itu kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dalam hal apapun yang dia kerjakan, apa yang dia bangun, dia akan terus saudaraku mempercayai penuh kepada Tuhan. Dan dia menyerahkan sepenuhnya total kepada Tuhan. Karena dia tahu bersama Tuhan dia akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Bersama Tuhan dia akan melihat keajaiban demi keajaiban. Bersama Tuhan dia akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang sanggup mengubah, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya dan kita harus bertindak. Saudara tidak hanya cuma percaya saja. Bahwa sesuatu yang saudara kerjakan itu saudaraku. Saudara percaya bahwa Tuhan hanya sanggup untuk menolong. Tapi saudara perlu ada action, ada tindakan, ada perbuatan yang perlu saudara kerjakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ketika kita melibatkan semua itu, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Perbuatan-perbuatan Tuhan akan dinyatakan. Maka itu ketika saya, Bapak Ibu Saudara, merenungkan tentang bagaimana respon Paulus, saudaraku, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, dia dulu orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jahat. Bahkan saudaraku, dia yang selalu memburu pengikut-pengikut Kristus dan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada dia, dia tidak mengeraskan hatinya. Tapi dia melihat ada sebuah kesempatan besar di situ. Dia boleh mengalami saudaraku perjumpaan dengan Tuhan. Maka kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Maka itu dikatakan dia mengambil keputusan untuk bertobat, saudaraku. Bahkan bukan hanya cuma bertobat, dia mau melayani Tuhan. Dan ketika di situ dia ambil keputusan itu, saudaraku, untuk meraih kesempatan itu yang Tuhan berikan. Maka lihat, Tuhan menyertai dia. Tuhan memimpin langkah hidupnya. Sekalipun dalam keadaan baik atau tidak baik, dia melihat penyertaan Tuhan itu. Maka itu Paulus berkata, saudaraku, bahkan dikatakan di Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi lihat keputusan Paulus, saudaraku. Dia hanya memilih mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang dia mau. Di situnya akhirnya lihat Tuhan mengangkat dia. Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan Tuhan menyatakan kuasanya, saudaraku, dalam setiap pelayanannya. Itulah Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Maka saya katakan hari ini, kalau kita benar-benar, saudaraku, menjadi orang yang optimis, adalah orang yang saya katakan tadi, adalah orang yang memiliki pengharapan. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya sebenarnya harusnya optimis, bukan pesimis. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang memiliki, saudaraku, pengenalan akan Tuhan yang benar, maka dia selalu memiliki kehidupan yang optimis, selalu percaya penuh bahwa bersama Tuhan dia akan memiliki pengharapan yang baru dan selalu baru. Tapi orang yang pesimis, saudaraku, dia selalu bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan, saudaraku. Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, hidupnya, saudaraku, dipenuhi dengan rasa, aduh ada bahaya, semua celaka, semua apa yang dikerjakan pasti celaka, pasti rugi. Dan itu yang menguasai hidupnya. Ada pasti semua yang kerjakan pasti ada mengalami kegagalan. Itulah orang yang pesimis, saudaraku. Jadi orang yang pesimis itu mudah putus asa. Orang yang pesimis itu, saudaraku, cenderung, saudaraku, akan selalu menyalahkan dirinya atau menyalahkan orang lain. Dia selalu mencari kambing hitam, dia selalu katakan, iya itu karena dia. Maka itu banyak orang-orang muda, saudaraku, mengatakan, iya aku hancur karena papa mamaku bercerai. Saya mau katakan itu bukan alasan untuk hidupmu hancur. Itu keputusan kita. Ya kan? Banyak orang alasan, aku hidupmu rusak.
Karena aku nggak punya figur ayah. Itu alasan. Saya mau katakan, engkau nggak berani saudaraku menghadapi tantangan hidup ini. Saya mau katakan itu bukan sebuah alasan untuk hidupmu hancur, engkau rusak. Hidupmu ditentukan oleh engkau. Amin. Banyak orang menyalahkan, mengambing hitamkan semua keadaan. Gara-gara dia, aku hancur hari ini. Karena dia tipu aku, maka aku hari ini mengalami kehancuran, kegagalan. Saya mau katakan, bisa itu terjadi. Tapi keputusannya dalam diri saudara. Amin. Saudara mau bangkit atau mau berhasil tentukan oleh saudara. Amin. Karena Tuhan rencananya gak pernah gagal dalam hidup kita. Kita bisa salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kita bisa salah dalam melakukan banyak hal barangkali di dalam bisnis, dalam pekerjaan, atau barangkali di dalam membangun keluarga. Ada perselisihan, ada pertengkaran, perdebatan yang barangkali bisa saling menyakitkan. Tapi itu bukan alasan untuk kita bercerai, untuk kita berselingkuh. Tapi yang satu hal yang perlu kita lakukan, firman Tuhan adalah mengajarkan untuk kita boleh saling mengampuni, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Dan saya percaya pemulihan itu akan terjadi. Jadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, hidupnya gak akan pernah pesimis. Dia selalu optimis. Karena pasti bersama Tuhan pasti ada penyelesaian. Ada jalan keluar dalam setiap masalahnya. Dan dia tahu apa yang dia kerjakan pasti akan berhasil. Itu orang yang optimis, Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu orang yang pesimis itu tidak mau berusaha untuk mengejar apa yang diharapkan, Saudaraku. Karena mereka selalu berpikir, saudaraku, nanti mungkin gagal lagi. Nanti barangkali, pasti barangkali apa yang dikerjakan itu pasti hancur. Dan itu yang terlintas dalam kehidupannya. Mereka tidak berani mencoba, mereka tidak berani melangkah, mereka tidak mau lagi berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Mereka tidak mau berusaha untuk bagaimana, saudaraku, keluarganya bisa dipulihkan. Karena mereka selalu bertahan dengan egonya. Ini prinsip saya, ini harga diri saya. Dan itu yang selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga. Yang seringkali terjadinya kehancuran karena mereka terlalu mempertahankan egonya. Saya suami, saudara harus tunduk kepada saya. Saya istri juga, kasih saya. Terus ribut, saudaraku. Saya mau katakan kalau kita mempertahankan ego kita, tidak akan pernah terjadi penyelesaian dalam rumah tangga. Dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan saudaraku pengampunan. Maka semuanya itu akan selesai. Dalam kehidupan saya dalam rumah tangga pasti juga ada perbedaan. Tapi kita bisa bertahan. Karena kita belajar untuk saling menghargai. Saling mengampuni. Saya bisa menyakiti hati istri saya. Istri saya bisa menyakiti hati saya. Tapi kuncinya cuma satu. Ketika kita melihat apa yang Tuhan persatukan itu mendatangkan sebuah kebaikan sebenarnya buat hidup kita. Untuk memproses, membentuk kita. Dua yang tadinya saudaraku berbeda, tapi dijadikan satu. Untuk menjadi sebuah satu kesatuan. Dan saya percaya ada proses pembentukan. Tidak ada pernikahan tanpa sebuah proses. Amin. Tidak ada pernikahan tanpa pembentukan. Saya mau katakan. Banyak orang berpikir kalau pacaran itu saudaraku rasanya semuanya seperti ada saudaraku di sebuah nirwana. Berjalan di atas awan dan awan setelah masuk pernikahan. Kenapa kok banyak halilintar? Banyak sekali persoalan. Karena bayangan mereka pernikahan itu seperti akhir dari sebuah film drama. Tapi saudara masuk sebuah drama yang sesungguhnya. Di situ saudara akan melihat siapa suamimu sesungguhnya dan istrimu yang sesungguhnya. Betul kan? Di situ saudara lihat sifatnya, egonya. Saya mau katakan, kalau pacaran kita bisa marah, kita bisa pulang ke rumah kita masing-masing. Kalau sudah menikah, pagi siang malam lihat dia terus. Cerewetnya, keselnya dia. Kadang-kadang suami bisa ngesalkan. Begitu pula istri bisa mengesalkan. Setiap hari kita ketemu di situ. Tetapi kalau nggak ada pengampunan, saya mau katakan tidak ada kasih yang kita bangun. Maka tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin.
akan terbentuk nanti ketika masa sulit itu datang. Masa sulit itu akan membentuk kedua pasangan ini, saudara. Disitulah muncullah yang namanya cinta yang sejati. Amin. Cinta yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Maka itu kasih itu sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, bukan berbicara tentang semuanya itu, hidup kita semua itu berjalan dengan baik. Ya kan? Bayangkan orang yang punya uang banyak aja bisa berantem di rumah tangga. Benar nggak? Ya kan, waktu pacaran, I love you sekarang, segalanya buatmu. Tapi kalau sudah nikah, mulai hitung-hitungan. Ya kan? Saya mau katakan hari ini, dalam kehidupan kita tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita hidup dengan pikiran-pikiran yang selalu negatif, maka engkau tidak akan bisa melihat sebuah rencana Tuhan yang besar itu akan digenapi dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang pesimis itu fokusnya hanya kepada keadaan yang buruk yang akan terjadi. Dia hidup dalam ketakutan. Nanti pasti akan terjadi ini, pasti akan terjadi. Fokusnya saudaraku hanya kepada keadaan yang buruk. Apa yang pernah terjadi di dalam dirinya dulu. Itu yang selalu menguasai pikirannya. Membuat dia tidak bisa memiliki saudaraku pengharapan yang baru. Dia tidak yakin bahwa ada jalan keluar, ada penyelesaian, pertolongan Tuhan. Karena dia selalu dibayangi oleh apa? Ketakutan demi ketakutan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku hari ini, Tuhan mau kita memiliki pengharapan yang baru. Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki optimis saudaraku dalam hidup ini. Menjadi orang yang optimis, yang memiliki pengharapan bahwa saya percaya bahwa Tuhan menyertaiku, Tuhan melindungiku, Tuhan menjaga aku. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Bagaimana sekarang kita mau belajar untuk menjadi orang yang optimis? Yang pertama, kita harus selalu memiliki pikiran yang positif. Berpikir positif itu akan mengubah pikiran kita ini menjadi benar. Saudaraku. Dan hidup kita saudaraku akan jadi lebih baik dan kita akan semakin berhasil. Sekali lagi saya katakan orang yang berpikiran positif akan mengubah pikirannya menjadi benar. Dan hidupnya akan menjadi lebih baik dan dia akan semakin berhasil dalam hidupnya. Maka itu kita harus menanamkan keyakinan dalam pikiran kita bahwa kita dapat melakukan berbagai macam hal yang baik bersama Tuhan. Itu yang perlu saudaraku. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita menuju yang namanya keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran yang positif? Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Alkitab ini mengajar kita, bagaimana supaya kita bisa memiliki pikiran yang positif. Kita harus mengisi pikiran kita dengan pikiran akan firman Tuhan. Tentang kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah pikiran kita, saudaraku. Yang negatif menjadi apa? Positif. Karena pikiran kita akan dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan daripada Tuhan. Dan kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka pikiran kita ini, saudaraku, selalu positif. Melihat sesuatunya yang itu, saudaraku, kita selalu bilang, oh pasti biarpun ini buruk, barangkali ini tidak baik, sepertinya gagal, ini buntu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan. Karena pikiran kita dipenuhi saudaraku dengan firman Tuhan. Maka tuh firman Tuhan katakan renungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Bukan hanya seminggu sekali sudah datang ke ibadah. Renungkan tuh siang dan malam. Setiap hari saudara harus memulai hari saudara dengan membaca firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat saudara. Itu akan merubah cara pola pikir saudara. Itu firman Tuhan berikan kau hikmat. Bagaimana engkau akan menghadapi hari ini. Karena firman Tuhan itu sumber hikmat. Ketika engkau isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Maka apa yang kau kerjakan hari itu, Tuhan akan memimpin langkah. Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita. Apa yang harus kita lakukan sesuai firman-Nya atau tidak. Keputusan apa yang kita harus buat, firman itu akan selalu berbicara. Itu yang saya rasakan sampai hari ini.
Maka ketika engkau hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kau jadi orang yang optimis dan orang yang bijaksana dalam hidup ini. Engkau bisa mengambil keputusan dengan benar pada waktu yang tepat, pada kesempatan yang tepat. Itulah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, renungkan firman-Mu, firman Tuhan maksud saya. Maka hidupmu akan, saudaraku, selalu memiliki pikiran yang positif. Engkau akan melihat hari-harimu sepertinya gelap, tapi kau akan lihat ada terang, ada cahaya, ada jalan keluar yang Tuhan bukakan. Jadi hari ini penuhi hidupmu dengan firman Tuhan setiap hari. Saya tahu kok hari ini saya bisa berdiri di atas mimbar ini. Saya boleh menghadapi setiap tantangan, kesulitan yang saya ada. Bukan karena saya hebat. Karena setiap hari saya merendahkan hati diri saya di hadapan Tuhan. Saya selalu katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Seringkali setiap hari saya merenungkan firman Tuhan. Firman itu berbicara kepada saya apa yang harus saya rubah. Apa yang Tuhan ingatkan, apa yang harus saya perbaiki dalam hidup ini. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Itulah firman yang selalu mengoreksi saya, mengingatkan saya untuk apa yang harus saya kerjakan. Apa yang saya ambil. Saya tahu itu karena firman itu yang menguasai hidup saya. Maka saya selalu berusaha lewat kebenaran firman Tuhan itu. Saya mau belajar terus untuk menjadi orang yang bijaksana. Karena firman itu membuat saya selalu optimis. Banyak tantangan, ada masalah banyak. Tapi ketika firman itu menguasai saya, itu membuat saya yakin bahwa aku bersama Tuhan, aku percaya aku sanggup melakukan segala perkara. Bersama Tuhan aku sanggup melakukan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itu yang saya kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan memberikan tempat ini, jujur secara manusia, saya nggak pernah nyangka. Dan tempat ini kosong. Tidak ada bangunan seperti ini. Hal itu membuat pertama waktu saya lihat tempat ini, saya bilang, bagaimana mungkin bisa tempat buat ibadah. Tetapi Tuhan ingatkan saya, bahwa aku Allah yang memenuhi semua kebutuhanmu. Apalagi gerejanya. Yang saya lakukan cuma saya percaya, saya optimis, saya percaya. Gereja ini, semuanya yang dibutuhkan Tuhan akan penuhi. Dan betul, memang ada butuh waktu. Tapi saya optimis, saya terus berharap kepada Tuhan. Akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Menyediakan semua yang dibutuhkan oleh gereja ini. Bahkan saya melihat bagaimana Tuhan memakai banyak orang. Yang tidak saya kenal Bapak Ibu Saudara. Bisa memberkati gereja ini. Bahkan saya lihat kalau gereja ini ada. Bukan karena saya. Tapi karena saya tahu, karena Tuhan. Dan Tuhan mau saya optimis. Tuhan mau, saudaraku, saya optimis, saya percaya penuh bahwa Dia sanggup untuk memuadakan semuanya ini. Dan akhirnya ketika saya optimis, saya memiliki semangat. Saya terus berusaha, saya tetap mengerjakannya. Bayangkan, saya ingat sekali ketika atap ini harus ditutup. Tapi belum ada lighting, belum ada sound system. Dan itu kabel harus masuk semuanya. Saya ingat malam itu saya cuma duduk, saya cuma bayangin. Waduh, pasti ada semuanya, ini ada. Saya berpikiran optimis bahwa pasti ada lighting. Ada yang namanya sound system semuanya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku, timbullah hikmat daripada Tuhan. Tuhan tiba-tiba kasih saya ide ketika kamu beli kabel dulu. Sound systemnya belum ada. Lightingnya belum. Beli kabel dulu. Saya telepon sama pihak lighting. Saya telepon dengan pihak sound system. Apa yang perlu dibutuhkan kabel? Oh ini pastor. Pasang dulu. Oke, saya beli. Saya pasang karena duitnya masih cukup. Hanya cuma buat itu. Dipasang itu atapnya. Selesai cuma besi. Nggak ada. Tapi pikirannya saya yakin, optimis. Kalau sudah dimulai dengan kabel, semuanya pasti ada. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat saya semakin yakin. Dan saya berharap dan percaya. Dan akhirnya kenyataan, semuanya ini ada. Karena Tuhan yang luar biasa. Amin. Percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami utang piutang. Bagaimana caranya bayarnya saya nggak tahu.
Tapi yang saudara perlu lakukan, saudara optimis, percaya. Kita bisa salah barangkali dalam mengelola keuangan. Tapi yang Tuhan mau, kita kembali kepada Tuhan. Mempercaya dia berbalik kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang penuh kasih. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengaku dosa di hadapan dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Dan percayalah ketika kita merendahkan hati dan diri ke hadapan Tuhan. Saya percaya pengampunan itu turun. Ketika pengampunan itu saudara percaya turun atas hidup saudara. Milikilah pikiran positif. Milikilah sikap yang optimis. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membuka jalan. Mencukupkan semua kebutuhanku. Bahkan dia dapat menyelesaikan semua hutang piutangku. Dan saudara bukan hanya cuma percaya. Tapi saudara harus bertindak. Mencoba lagi dan berusaha lagi. Orang yang memiliki pikiran yang positif. Saudaraku, dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus berusaha dan melakukan sesuatu. Dan saya percaya kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara kedua, bagaimana supaya kita memiliki orang menjadi, maksud saya bagaimana kita menjadi orang yang optimis. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kegagalan itu menghampiri kita, jangan sepenuhnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita harus bisa, saudaraku, membiasakan diri kita dan membuat pola pikir kita, saudaraku, untuk keluar, saudaraku, dari semua rasa bersalah itu. Jangan menghakimi dirimu terus. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Banyak orang hidup dengan menyalahkan diri sehingga dia menjadi pesimis. Dia nggak mau lagi mencoba, dia nggak mau berusaha. Dia selalu menyalahkan diri, iya karena keluargaku ini seperti ini karena aku. Bisnisku gagal karena aku. Hari ini aku terlilit utang karena aku salah. Terus dia menyalahkan diri. Padahal Tuhan sedang membuka tangannya ingin menolong. Dia sedang ingin turun tangan menolong saudara. Tapi karena saudara terus menyalahkan diri saudara terus. Menghakimi diri saudara. Saudara gak pernah bisa melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Hari ini yang Tuhan mau. Jangan terus engkau menyalahkan dirimu. Seperti saya katakan, Tuhan itu penuh kasih. Dia sudah mengampuni kita. Kalau kita sudah menerima pengampunan, berarti kita layak untuk terima anugerah. Terima berkat. Terima saudaraku, masa depan yang daripada Tuhan. Jadi hari ini jangan terus menyalahkan dirimu saudaraku. Maka itu Filipi 3:13 berkata, saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tinggalkan semua yang di belakang saudara. Lupakan semua, fokus ke depan. Biar semua yang terjadi, biar sudah terjadi. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan semua yang pernah terjadi. Amin. Biar yang lalu biarlah berlalu. Biar itu menjadi sebuah peringatan buat kita. Untuk kita tidak mengulanginya lagi. Tapi biarlah kita fokus ke depan. Untuk melihat bagaimana Tuhan itu akan menolong kita. Ingin memulihkan keadaan kita. Dia akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau hari ini. Kita fokus ke depan. Kita bisa gagal. Tapi biarlah kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Supaya kita tidak mengulangi lagi. Amin. Kita harus fokus ke depan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau. Untuk rancangannya itu dikenapi dalam kehidupan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang terus menyalahkan dirimu. Berhenti. Amin. Engkau tidak akan pernah bisa sembuh dari sakit hati. Banyak orang barangkali sakit hari ini secara fisik. Dia terus menyalahkan dirinya. Iya coba kalau aku dulu begini, aku pun gak akan sakit. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi yang perlu hari ini saudara bangkit. Percaya mujizat Tuhan itu masih terjadi. Kesembuhan itu masih bisa terjadi. Asal engkau percaya. Amin. Kita barangkali kita gak pernah tahu keadaan kita. Tiba-tiba ada sakit penyakit. Atau barangkali karena kita kerja terlalu forsir. Atau barangkali kita kurang istirahat menjaga kesehatan, kita bisa sakit. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik kok. Kalau kita datang sama Dia berharap untuk kesembuhan, Dia tetap ada. Yang Tuhan mau kita merubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Itu aja, jaga kesehatan. Kalau udah tahu kita sakit, nggak boleh apa makan apa, jangan saudaraku. Apa namanya? Dilanggar
gitu loh kan. Gak boleh makan durian, sikat aja durian. Udah tahu sakit baru kena stroke, tetap sikat itu durian. Saya mau katakan gimana kesembuhan terjadi kan. Saya pernah pelayanan di sebuah tempat bersama istri saya. Ketika saya dijamu oleh pendetanya baru kena stroke. Saudara. Tiba-tiba dia ajak istri saya makan durian Bu Jacqueline, karena istri saya itu doyan durian banget. Bisa juga menjadi ratu durian gitu. Itu kalau berjalan dengan si Stella yang main keyboard, wah cocok mereka berdua. Kalau makan durian saudaraku, banyak sekali. Saya nggak suka durian, tapi istri saya itu suka durian. Jadi kalau dia makan saya mendampingin karena saya setia dan sayang sama dia. Sekalipun saya sudah enak itu baunya saudaraku. Saya rasa tapi ya demi istri lah, saya harus ada di situ. Dan dia kalau udah makan, nggak tahu kalau suaminya lagi enak nih saudaraku ya. Tapi dia makan dengan nikmat, dengan kebahagiaan luar biasa. Tapi nggak apa-apa, demi istri kita harus, saudaraku. Ya kan? Jadi akhirnya dia makan, saudaraku. Istri saya makan, kemudian pendetanya bilang gini, Bu Jacqueline mau makan? Makan. Saya juga mau makan. Duh Pak, kenapa Bapak ikut makan? Bapak kan baru kena stroke. Nggak apa-apa dalam nama Yesus. Ini, saudaraku. Saya bilang tiba-tiba kalau waktu dia makan terjadi sesuatu, yang disalahin siapa? Istri saya. Karena istri saya yang suka durian, dia jamu, maka dia sakit lagi. Kan gak benar. Jadi kita perlu jaga, amin. Pola hidup kita, kesehatan kita perlu jaga Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dokter katakan gula saya itu tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, saya itu doyannya roti. Kalau dia lihat roti, waduh sudah pernah tahan. Ya kan? Dan saya nggak sadar itu. Saya pikir, wah nggak apa-apa, minum obat. Gitu. Tapi dokter katakan, saya harus merubah pola hidup saya, pola makan saya. Ya oke, saya harus belajar. Hari pertama susah sekali Bapak Ibu. Apalagi datang ke gereja, semua bawa makanan yang enak-enak. Aduh, itu rasanya Bapak Ibu, itu rasa daging tuh. Mau sikat aja gitu kan. Apalagi roti kesukaan saya berdatangan. Oh Tuhan, kenapa di depannya? Dan kadang-kadang saudara-saudara seiman saya di dalam pelayanan ini sudah tahu saya nggak boleh. Tapi saja lihat pencobaan datang dari mereka Bapak Ibu. Coba sedikit pastor. Coba sedikit lah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Akhirnya saya belajar, tidak. Hari pertama keringat dingin, hari kedua susah tidur. Lapar, sini nggak karu-karuan. Aduh, saya bilang apalagi kalau lihat namanya nasi goreng, itu nomor 1. Saudaraku, nasi goreng itu adalah makanan orang putus asa. Kenapa? Karena kalau nggak ada makanan apa-apa, nasi goreng. Itu makanan saya, saudaraku. Jadi istri saya bilang, ini makanan orang putus asa kamu itu katanya. Apa makan apa, dikit-dikit nasi goreng gitu. Jadi sukaan saya itu nasi goreng gitu kan. Di hotel makanan enak, saya pesan nasi goreng gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu kan kesukaan saya. Tapi saya nggak nyadarin kalau itu mendatangkan gula dalam diri saya semakin tinggi. Akhirnya saya bilang, saya bertobat, saya harus tinggalkan. Waktu saya nggak makan nasi, gelisah saya saudaraku. Itu rasanya gak makan tepung-tepungan, gelisah diri saya. Tapi saya berjuang, saya pasti bisa. Benar. Gak sadar 1 bulan lewat, saya udah gak makan nasi. Saya gak makan tepung-tepungan. Goreng-gorengan yang itu saya udah menghindari. Dan saya mulai rasa, aduh kok bisa ya? Ya kan? Kalau saya makan banyak, ini lambung udah gak bisa lagi. Dan puji Tuhan sekarang mulai langsing. Luar biasa gitu kan. Istri saya juga bangga banget gitu kan. Wah ideal gitu, sangat dia bilang gitu. Ya kan. Cuma istri saya bilang, kamu kurus kok ininya turun, jadi turun gitu saudaraku. Mukanya agak turun gitu kan. Katanya mendingan kamu ke dokter pakai benang aja. Anak saya yang keterlaluan, pakai benang benang kapal deh gitu ya. Tapi nggak apa-apa saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Dan saya percaya kalau kita bisa mengendalikan diri kita, saya percaya Tuhan itu akan menolong kita.
membuat kita mampu untuk melakukan semua yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, maka itu yang Tuhan mau, kita berhenti untuk menyalahkan diri kita sendiri terus menerus. Amin. Kita harus ini berubah, kita menjadi lebih baik. Kita jaga kesehatan. Banyak orang bilang begini, ya gak apa-apa lah, ngerokok, minum gak apa-apa, nanti juga mati. Loh, banyak orang berkata begitu saudaraku, nanti juga mati. Loh, saya cuma bilang begini loh, berarti kita gak menghargai tubuh ini yang Tuhan berikan. Amin. Orang bilang gini, oh ngerokok, minum gak apa-apa kok. Lihat, orang makan babi juga akhirnya mati juga. Loh iya, tapi kalau Tuhan kasih kesempatan tubuh ini baik, hargai Bapak Ibu Saudaraku, supaya umur kita lebih penuh. Kok urusan Tuhan kapan pulang itu urusan Tuhan. Urusan kita menjaga kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Pola hidup istirahat juga benar. Jangan tidur itu seenaknya sendiri. Kemarin waktu anak saya masuk rumah sakit, dokter bilang begini, bahwa tidur yang paling saudaraku, baik itu jam 10 sampai jam 2 pagi. Itu yang berkualitas, tapi tetap 8 jam, 7 jam. Kadang-kadang kita sibuk, kita mau berusaha mencari uang, berusaha kerja keras. Tapi akhirnya kita sakit. Apa yang kita cari, saudara, kita dapatkan, akhirnya habis di rumah sakit. Gak ada artinya semua itu kan. Gak ada artinya. Kemarin saya dengar kesaksian dari Pak Rudi. Dia dapetin berkat banyak, tapi habisnya di rumah sakit. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup, gunakan semua itu dengan baik. Amin. Saya mau katakan, saya melihat bagaimana Pak Rudi ditolong Tuhan, akhirnya dipulihkan, disembuhkan. Lewat kesaksian yang luar biasa. Di mana beliau kena sakit dan dokter katakan gak ada obatnya. Cuma hanya Tuhan yang bisa. Dan buktinya ketika dia mencari Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dan saya mau katakan hari ini, kalau Tuhan kasih kesempatan dalam hidup kita, saudaraku, berkat kesuksesan, jaga itu baik-baik. Amin. Jangan salah gunakan semua itu berbuat dosa. Kita berfoya-foya, kita hidup dengan kesenangan dunia, kita berzina, kita berselingkuh, kita melakukan banyak hal. Akhirnya semua itu akan membawa kita kepada kehancuran. Karena tidak ada dosa, saudaraku, yang membuat kita mengalami namanya kebahagiaan, damai sejahtera. Gak akan. Tapi ketika engkau berbuat dosa, dosa itu akan membawa engkau masuk pada waktunya engkau akan mengalami kehancuran. Padahal kalau kau tahu, aku gak apa-apa hari ini, lihat aku senang-senang. Tunggu waktunya, saya katakan. Akan tiba waktunya, engkau akan mengalami kehancuran dalam hidup. Bahkan kau akan kembali kemudian menyesal. Percuma. Saya katakan, saudara harus kehilangan semuanya kemudian saudara menyesal. Terlambat. Saya mau katakan, gunakan semua itu dengan baik. Amin. Kalau Tuhan kasih kau berkat lebih, gunakan itu. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar hidup memuliakan Tuhan. Engkau berbuat baik bagi banyak orang. Engkau memberikan kekuatan banyak orang. Ketika engkau jadilah engkau panutan buat banyak orang. Supaya orang melihat Yesus lewat hidupmu. Gunakan itu baik-baik. Setiap kesempatan, jangan untuk berbuat dosa Bapak Ibu. Maka kau akan kehilangan semua itu. Percuma apa yang kau capek bertahun-tahun, akhirnya habis karena dosa. Bertobat, berubah. Kau akan lihat berkat Tuhan akan mengalir. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang optimis. Yaitu saudara, kita harus menghindari kata-kata ungkapan-ungkapan yang negatif. Saudaraku, hindari semua perkataan-perkataan negatif atau ungkapan yang negatif dalam diri saudara. Yang kau selalu berkata, aku gak bisa, aku gagal, aku gak mampu. Berhenti dengan semua ungkapan-ungkapan yang negatif itu, perkataan negatif. Rubah hari ini, kau katakan aku orang yang berhasil, aku orang yang sukses, apa yang kau kerjakan berhasil. Makanan yang kujual berhasil, banyak orang yang beli. Toko yang kubuka hari, banyak orang datang, customer yang akan beli. Ucapkan itu setiap hari. Perkatakan perkataan iman, perkataan yang positif. Katakan aku percaya hari ini daganganku banyak yang beli. Daganganku berhasil hari ini. Begitu. Saudara ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang positif. Perkataan-perkataan iman. Rubah dari perkataan negatif. Mengatakan kau orang yang gagal, engkau gak bisa, engkau gak mampu.
Berhenti dengan kata-kata aku orang yang bodoh. Berhenti ngucapin kata-kata kepada anakmu itu bodoh. Ya kan? Kadang-kadang orang tua, anaknya kali 3, 10. Bodoh kamu. Gitu. Ya jawab aja 9 nak. Gitu kan. Ya kan kadang-kadang kita emosi, anak dibilang goblok. Kalau anaknya goblok, bapaknya lebih goblok, bener kan? Yang ngajar juga nggak telaten sampai anaknya nggak ngerti-ngerti. Kan sebenarnya sadar gitu kan. Jadi hari ini kita harus belajar, jangan ucapkan perkataan negatif dalam diri saudara atau orang lain. Ucapan perkataan yang baik, yang benar Bapak Ibu Saudara. Yaitu perkataan-perkataan yang memotivasi hidupmu. Untuk engkau menjadi lebih baik. Amin. Barangkali dagangan lagi sepi. Gak ada order turun. Selalu katakan, aku percaya. Besok aku buka toko, aku mulai usaha, banyak order. Besar, lebih dari kemarin, lebih dan lebih lagi. Saya yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Dan itu pasti akan terjadi, Tuhan akan kirimkan. Tuhan akan memberikan berkat buat orang yang percaya penuh. Rubah saudaraku dalam cara saudara berkata. Yang terakhir saudaraku, yaitu bergaullah dengan orang yang berpikiran dan bersikap positif. Amin. Jadi hati-hati dengan bergaul. Pergaulan yang buruk itu saudaraku, itu akan merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi kita harus hati-hati dengan pergaulan hari ini. Ya. Teman itu bisa menyesatkan kita. Maka itu kalau kita cari partner yang tepat untuk membangun usaha. Saudara harus benar-benar saudaraku memulainya dengan Tuhan. Benar-benar Tuhan benar enggak itu orangnya. Kalau bukan Tuhan, pisahkan, gagalkan semuanya. Saudara mau ambil risiko. Dan jangan biar, ini menguntungkan. Wah ini orang ini bisa mendatangkan cuan yang besar. Membuat bisa bisnis kita akan jadi besar. Saya mau katakan, kalau orang itu udah gak benar hidupnya, jangan coba-coba. Amin. Bahkan akhirnya saudara akan dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Dan saya udah banyak ketemu sama teman-teman saya yang akhir dipermainkan karena dia gak tahan. Kepingin apa? Dapatkan apa? Keuntungan yang besar. Dia ingin sukses lebih berhasil. Tapi dia sudah gak berhati-hati. Dia bergaul dengan banyak orang. Akhirnya hidupnya bukan jadi lebih baik, lebih hancur. Saya mau katakan hari ini, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Ada sebuah pasangan keluarga yang sebenarnya itu harmonis banget. Orang itu keluarga itu harmonis. Tapi istrinya salah bergaul dengan orang yang gak tepat. Dia mendengar nasihat dari orang yang tidak benar. Yang tidak baik, kelihatannya rohani, tapi gak taunya menyesatkan. Hati-hati hari ini Bapak Ibu. Mereka mengatakan atas nama Tuhan. Dia bernubuat orang ini. Bahwa suami itu begini. Padahal suaminya tidak melakukan hal apapun. Apa yang dikerjakan suaminya dikatakan, itu gak benar, gak baik semuanya. Akhirnya rumah tangga yang tadinya baik bahagia jadi kacau. Karena istrinya lebih memilih mendengarkan kata-kata orang ini. Tanpa melihat bagaimana suaminya berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Tapi tetap aja karena dia dengar apa kata orang ini. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan saudara pikir orang yang bernubuat itu hidupnya lebih baik. Belum tentu. Hati-hati, banyak orang lulu buat-buat. Kan? Lebih baik saudara cari Tuhan. Cari nasihat hamba Tuhan yang benar. Yang benar sesuai. Jangan hanya karena nubuatan. Tuhan bicara ini, saudara percaya. Jangan saudaraku. Kalau enggak ada dasarnya firman Tuhan. Semua harus kembali kepada firman Tuhan. Hari ini banyak orang saudaraku dibodohin dengan namanya nubuatan. Cari pendeta, Pak Pendeta. Tuhan bicara apa ya? Loh, memang pendeta dukun. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mencari pendeta untuk mendengar suara Tuhan, saya mengatakan saudara salah benar. Tuhan berbicara kepada kita. Pendeta hanya meneguhkan, menguatkan, mengkonfirmasi saudara, bahwa sesuai firman Tuhan begini.
Tapi kalau saudara cuma mencari Tuhan, makanya mencari hamba Tuhan hanya untuk saudaraku, bagaimana saudara mendapat keuntungan lebih besar, saudara salah. Iya kan? Akhirnya keluarga ini kacau suami istri ini. Saya mau katakan hari ini, maka itu Bapak Ibu saudaraku, hati-hati dengan pergaulan kita. Amin. Baik itu di dalam dunia sekuler, maupun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan. Kita harus peka. Amin. Hati-hati hari-hari ini. Banyak kesesatan ada dalam gereja Tuhan. Saya mau katakan hari ini, kita harus benar hati-hati, saya katakan. Jangan sedikit-sedikit Tuhan bicara. Apalagi dia udah bicara, waduh, kita udah gitu, saudaraku. Jangan dibohongin gitu, saudaraku, ya kan. Hari ini saya mau katakan, kalau kita cuma cari nubuatan, saudara akan kecewa hidupmu. Amin. Saya katakan, Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau proses terjadi dalam hidup kita harus hadapi itu. Amin. Kita nggak bisa lari dari kenyataan dalam proses itu. Kita harus hadapi bersama Tuhan. Kita percaya, kita beribadah, kita selalu bersyukur, kita selalu menyembah Tuhan, kita beribadah dan bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan akan kasih kita kekuatan. Dia akan berikan kita jalan keluar, kemenangan demi kemenangan. Itu yang saya hadapi. Bapak Ibu saudaraku, tadi pagi saya sharing sedikit. Bagaimana Tuhan itu Tuhan yang hebat, saudaraku. Tuhan yang luar biasa. Tapi satu hal saya ingat, ada satu tambahan. Bagaimana kita menjadi orang optimis. Kita fokus kepada masa sekarang dan masa depan. Bukan masa lalu. Amin. Jadi hari ini Tuhan mau juga saudaraku. Kita benar-benar saudaraku fokus kita kepada apa yang hari ini Tuhan percayakan. Apa yang harus kita kerjakan. Percayakan itu buat hidup saudara. Saudara kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan kasih kita keluarga. Rawat keluarga itu dengan baik. Bertanggung jawab buat anak-anak kita. Saudaraku, bangun saudaraku, kehidupan yang benar dalam keluarga kita. Kalau kita berusaha, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, sekalipun itu kecil. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh saudaraku. Saya mau katakan, yang Tuhan mau kita fokus juga dengan apa yang Tuhan percayakan. Saya ingat sekali, bagaimana saya belajar satu hal Bapak Ibu saudaraku. Saya lihat istri saya, ketika suatu saat, ketika dia pulih dari sakitnya. Masih dalam pemulihan. Tiba-tiba dia bicara sama saya, Dad, aku mau ikut Miss World. Dia mau ikut untuk merancang, saudaraku, gaun di Miss World itu. Ini kelas dunia, saya bilang. Itu seperti pungguk merindukan bulan. Gak mungkin. Itu dia harus bersaing dengan begitu banyak desainer terkenal. Dia siapa gitu. Tapi saya lihat dia orangnya optimis. Dia tetap semangat. Sekalipun dia dalam pemulihan, dia yakin bahwa apa yang Tuhan telah ngomong sama dia lewat sebuah mimpi. Bahwa dia akan di situ dia membuat baju, gaun. Dan disitulah Tuhan ingatkan dia untuk dia mau Tuhan pakai untuk jadi seorang desainer. Saya bilang enggak, saya bilang obatnya mahal. Tapi dia tetap kekeh, saudaraku. Kekeh bukan karena dia melawan saya. Tapi dia ingin membuktikan, dia ingin mau berjuang, dia optimis. Karena memang keadaan waktu itu kita nggak baik. Tapi dia ingin berjuang, dia berusaha. Dalam sepengetahuan saya, dia mendaftar di acara Miss World itu. Saya pikir pasti nggak diterima deh. Nah ini pesimis suaminya. Saudara. Karena memang lihat kenyataannya memang susah. Saya kaget diterima. Hah? Ini bener toh? Atau saya mimpi? Diterima. Kemudian dia suruh buat gaun untuk 5 Miss saudaraku dunia berapa. Salah satunya dari Brasil. Dia harus bikin. Itu gaunnya itu saudaraku. Waduh luar biasa besar bagusnya. Itu pakai batu-batu tuh. Saya baru tahu kalau batunya itu sekarang mahal saudaraku. Dulu zaman dulu gak tahu tuh akik apa tuh gak pernah tahu kan. Jadi hari itu istri saya nyoder masang-masang sampai belanja. Aduh saya lihat luar biasa gitu. Dia kerjakan semua dengan sungguh-sungguh. Dia kerjakan semua itu dengan setia. Dalam hal yang kecil. Dia barangkali lihat persaingan besar sekali. Dia tapi nggak fokus ke situ. Dia fokus dengan apa yang dia kerjakan. Dan akhirnya ketika acara itu mulai. Dan begitu banyak orang-orang juga memamerkan gaunnya lewat Miss dunia. Dan istri saya
Akhirnya apa yang dia buat masuk 5 besar. Lihat Tuhan luar biasa. Amin. Lihat Tuhan dahsyat. Lihat seperti ini bajunya Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Itu beratnya juga besar, luar biasa. Itu saya bantu sama istri saya untuk tiba-tiba acaranya dipindah di Bali. Itu saya bawa koper gede-gede Saudaraku 5. Saya dibantu Pak Charles. Aduh. Dan berapa orang bawa bajunya. Tapi lihat Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau fokus mengerjakan itu, Tuhan bisa membuat kita berhasil. Amin. Tuhan bisa mengangkat kita. Dari keadaan terpuruk Tuhan angkat istri saya. Akhirnya Tuhan mulai angkat dia menjadi orang kenal dia sebagai seorang desainer. Akhirnya banyak orang juga akhirnya mulai buat jahitan untuk bedding, untuk baju-baju pesta. Dan itu Tuhan ingatkan saya juga. Ketika saya terpuruk Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Banyak penghakiman orang ngomongin saya, gereja ditutup karena saya, keluarga saya mengalami keterpurukan, saya sakit karena saya banyak dosa. Untung dulu nggak ada Instagram, cuma Facebook. Itu saya dihakimi di Facebook. Saya mulai menyalahkan diri saya mulai minder, saya bilang gagal, saya nggak bisa. Gereja ditutup berkali-kali, saya memang orang yang gagal. Saya terus menyalahkan diri saya. Tapi suatu saat Tuhan ingatkan saya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera memberikan masa depan yang luar biasa. Di situ saya mulai bangkit, saya mulai taruh harapan saya kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal. Saya bangkit, saya gak tahu apa yang harus saya kerjakan. Karena saya gak tahu apa yang harus saya kerjakan. Semuanya buntu gelap. Tiba-tiba Tuhan kasih ide saya, jualan makanan. Saya bilang saya gak bisa buat makanan Tuhan. Tapi Tuhan saya bersyukur mama saya itu pernah ngelatih saya waktu saya belum menikah. Mama saya mengajarkan saya untuk kita laki-laki di rumah itu bisa masak. Akhirnya saya coba untuk masak. Tapi kemudian saya berjuang, saya berusaha, saya bikin makanan bersama Pak Charles. Kita jualan nasi kuning. Saya tawarin dari rumah ke rumah. Saya ingat sekali saya mulainya itu di perumahan Permata Buana, saya ketok. Bu, nasi kuning. Ada yang beli, ada yang enggak. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Kalau enggak laku, saya bawa pulang, saya makan sama keluarga saya. Saya nikmati, saya kerjakan, saya berdoa, saya lepaskan berkat, saya kerja. Saya jualan roti di gereja-gereja. Saudaraku, saya jualan roti, saya jualan makanan. Saya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kadang-kadang orang, ada yang komplain, enggak apa-apa. Itu orang berhak, kemudian saya rubah. Lebih baik lagi makanan itu. Rasanya mulai. Akhirnya dari jualan dari rumah ke rumah. Akhirnya bisa sewa tempat. Bisa buka warung makanan. Selesai sampai itu saya setia kerjakan semua itu. Sambil saya cerita tentang Tuhan. Sambil jualan saya cerita tentang Tuhan. Tuhan baik. Bayangin jualan doain orang lagi saudaraku. Plus. Jadi hari itu jualannya plus saudaraku. Plus orang dikuatin, diselamatkan. Pokoknya jadi berkat hari tetap. Akhirnya lewat jualan itu Tuhan angkat lagi. Akhirnya saya punya tempat di sebuah food court di Carrefour. Akhirnya di situ kita bisa jualan lebih lagi. Saya mau katakan, akhirnya Tuhan memberkati. Tadi kebutuhan saya mulai Tuhan penuhi dari hal-hal yang kecil. Yang barangkali hal yang kecil saya setia saya kerjakan. Tapi akhirnya keluarga saya yang tadi mengalami keterpurukan mulai bisa terpenuhi kebutuhannya. Saya kerjakan itu. Bahkan kemudian Tuhan kasih saya ide lagi baru. Ketika istri saya sakit, kita berhenti dari istri saya dari recording, gak ada yang mau kontrak. Ya kan, siapa yang mau kontrak orang sakit, benar kan? Gak ada hasilnya. Tapi saya tahu istri saya itu punya potensi bisa nyanyi. Sekalipun saya gak pernah ngajari dia nyanyi, dia bisa nyanyi sendiri, saudaraku, ya kan? Ya kan? Jadi akhirnya Bapak Ibu saudaraku, saya tiba-tiba kasih hikmat. Kamu buka sendiri katanya. Recording, usaha recording, gak ada modal. Saya bilang Tuhan gak mungkin. Udah mulai coba. Saya datang ke teman saya bilang boleh gak bikin rekaman istri saya nanti bayarnya nanti. Oh boleh pastor buat. Kan harus nyetak. Dan kalau percetakan itu ada PT, gak mungkin. Tapi saya berdoa, saya bilang saya datang dalam nama Yesus. Dengan percaya diri saudaraku, meyakinkan bahwa saya itu adalah seorang pengusaha. Padahal gak punya apa-apa saudaraku. Saya ingat saya naik motor, bayangin. Tapi saya yakinkan saya datang, Bu, saya mau cetak di sini. Aduh Pak, ini harus perusahaan yang besar, punya PT, gini-gini. Waktu itu
Wah, perusahaan-perusahaan aku harus seperti itu, yang Sony semua yang pencetak situ. Kita nggak punya modal. Ya coba kita pertimbangkan, Pak. Waduh, saya berdoa, Tuhan biar Tuhan campur tangan. Tiba-tiba ditelepon, dia bilang, Pak boleh, Bapak boleh cetak di sini, nanti bayarnya sama seperti recording yang label yang lain, 3 bulan bayar. Oh puji Tuhan. Sudah cetak CD-nya, percetakannya, covernya nggak ada. Saya datang lagi ke tempat pencetak cover dengan yakin. Nggak ada duit. Bu, saya mau cetak gini. Gitu. Apa cover gini? Wah begini-begini Pak, harganya segini. Iya Pak, saya bilang boleh nggak nanti pembayarannya? Kemudian nanti dibicarakan. Tiba-tiba dia bilang, bisa nanti pembayaran 3 bulan. Bayangkan Bu. Jadi ada waktu untuk buat album kemudian untuk dijual. Itu bayangin istri saya itu nyanyi 1 lagu larinya ke UGD. Karena baru mulai pulih, belum pulih banget. Dia nyanyi, lari. Oh Tuhan, sampai sana dikasih nafas, pokoknya dikasih oksigen pulih. Dia nyanyi lagi, karena dia kepingin jadi berkat, album jadi berkat. Tapi saya juga susah, lari sana. Untung itu tempat rekamannya dekat sama rumah sakitnya. Jadi waduh luar biasa, Tuhan akhirnya dia semangatnya tuh ya saya lihat. Akhirnya dia buat album itu selesai. Kemudian saya jual, saya nggak tahu gimana jualnya. Saya mulai tiba-tiba Tuhan kasih saya ide bagaimana cara memasarkan. Itu Tuhan semua. Saya pasarkan, akhirnya album pertama itu meledak luar biasa. Penjualan luar biasa. Akhirnya keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami. Bahkan kemudian berlanjut album kedua, ketiga. Saya mau katakan itu sama ke Tuhan. Kalau saya fokusnya kepada masa lalu, saya terus mengeluh dan saya nggak akan pernah lihat pertolongan Tuhan. Ketika saya mencoba semuanya, Tuhan buka jalan. Makanya saya mau katakan hari ini, bukan Tuhan menelantarkan kita. Bukan Tuhan gak peduli. Tetapi kita yang gak peduli dengan kehendaknya dan rencananya. Dia mau bela kita, dia mau tolong kita, tapi kita gak mau. Tapi hari ini Tuhan sudah bilang, ini anakku, aku sudah sediakan ini. Tuhan cuma kecil, mana mungkin. Kerjakan itu. Amin. Saya ingat sekali saya jualan nasi itu, saya ingat ayam woku ya Pak Charles, nasi kuning jualan gitu. Bayangin. Tapi lihat, saya gak pernah peduli dengan apa kata orang. Saya kerjakan semua dengan baik. Akhirnya Tuhan berkati. Makanya hari ini, apa yang Tuhan gak bisa Tuhan buat? Pasti jadilah orang yang optimis. Sehingga kau bisa melihat kesempatan demi kesempatannya dari Tuhan. Dan bukan hanya kau melihat, engkau benar-benar saudaraku, benar-benar saudara akan berusaha untuk mendapatkan dan saudara akan terus mengusahakan itu menjadi berhasil. Percaya bersama Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Engkau kelilit utang barangkali, kau gak tahu gimana. Tuhan cuma bilang ini ada barang, kamu jual. Gak mungkin Tuhan, untungnya seberapa. Jual aja. Katakan hari ini aku jual. Lihat Tuhan bisa buat berkali-kali lipat. Tuhan bisa pertemukan banyak orang. Amin. Dan saya percaya Tuhan itu baik. Saya ingat kesaksian dari istri saya waktu tentang seorang temannya. Dia terpuruk, suaminya ninggalin, utang banyak. Dia nggak tahu apa. Dia cuma lakukan dia jualan apa? Spray benar. Dia lakukan jual spray, berapa sih untungnya waktu itu. Tapi dia setia, dia kerjakan. Udah. Tiba-tiba ada orang yang menemui dia katakan, saya lagi mau butuh hotel saya, pakai dia. Akhirnya usaha yang diberkati Tuhan semakin besar, semakin besar. Hari ini dia jadi orang yang sangat diberkati. Hari ini Tuhan cuma mau kita bangkit, kita berusaha lagi Bapak Ibu. Jadi orang yang optimis, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sering percaya kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau bangkit sama-sama. Kita menjadi orang yang optimis. Supaya kita bisa melihat kesempatan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai hari ini memberkati saudara. Dia ingin mengembangkan saudara lebih lagi. Tuhan ingin mempercayakan saudara lebih lagi. Tuhan ingin buat saudara semakin berhasil. Tuhan ingin memenuhi semua kebutuhan. Hari ini Tuhan mau kita bangkit, kita berjuang, kita berusaha. Dia akan memenuhi semua kebutuhan. Bahkan apa yang menjadi kesulitanmu, Tuhan akan tolong sehingga kau bisa menyelesaikan semua permasalahanmu. Tidak ada utang yang tidak bisa terbayarkan. Kalau kau libatin Tuhan. Dia akan buka jalan. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan buat engkau menjadi orang yang berhasil. Yang Tuhan mau hari ini kita bangkit sama-sama. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita.
Hari ini serahkan semua kesusahanmu. Tinggalkan semua kekecewaan, kepahitan dalam dirimu. Tinggalkan semua kepahitan. Arahkan, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Fokuskan kepada apa yang sedang Tuhan percayakan hari ini. Fokus kepada masa depan yang percaya bahwa Tuhan akan membuka. Masa depan yang cemerlang, masa depan penuh harapan. Hari ini yang Tuhan mau, hari ini kau bangkit dari keterpurukan. Jangan lihat kesusahanmu, kesulitan. Allah lebih besar dari kesulitan. Dia yang lebih besar dari masalah. Dia sanggup menolong, menyembuhkan, memulihkan. Dan Tuhan akan memberkati engkau dalam berlimpah. Engkau sakit, percaya Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Barangkali kita salah, saudaraku, untuk menghargai kesehatan ini. Tapi percayalah, ketika engkau percaya, engkau menghargai, engkau mengubah pola hidupmu, mengikuti apa yang seharusnya engkau lakukan, Tuhan akan sembuhkan engkau. Percaya, percaya, percaya. Siang ini dia akan buat mujizat buat orang yang percaya dan mau bertindak, menghargai, melakukan apa yang Tuhan mau. Aku yang ingin dipulihkan hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah orang-orang yang optimis. Percaya bahwa bersama Tuhan, aku akan melihat pengharapan yang baru. Aku akan melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, buat saudara yang sedang berusaha, sedang membangun usaha. Aku berdoa dalam engkau yang sedang bekerja. Percayalah Tuhan sanggup mempromosikan engkau. Engkau barangkali berpikir sampai hari ini aku gak naik-naik jabatan. Percaya dalam nama Yesus yang ini, ketika engkau percaya, aku akan promosikan engkau. Dia menolong menghalangi engkau. Dia akan angkat engkau tinggi hari ini. Tuhan akan angkat tinggi kau ketika kau percaya dalam nama Yesus. Jangan lagi katakan memang nasibku seperti ini. Aku sampai nanti aku tetap jabatanku sampai. Katakan tidak dalam nama Yesus. Aku akan diberkati. Aku akan sukses. Aku akan dipercaya lebih tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa hari ini. Aku tolong mereka. Aku angkat mereka. Kau lihat tangan-tangan yang mengangkat. Aku lihat mereka mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap mereka yang punya usaha, bisnis, pekerjaan. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat mereka. Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan usaha mereka menjadi semakin besar diberkati. Supaya orang melihat Engkau Yesus yang memberkati mereka. Sehingga mereka boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Aku berdoa untuk mereka yang sedang terlilit utang. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saat Tuhan berikan mereka jalan keluar untuk menyelesaikannya. Aku percaya Engkau memberkati mereka. Menolong mereka dalam nama Yesus. Mereka keluar dari semua utang piutang. Mereka akan hidup Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus mereka punya masalah rumah tangga. Hari ini dalam nama Yesus Tuhan pulihkan dengan kuasa. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan rumah mereka. Apa menyelamatkan keluarga mereka, anak-anak mereka, suami, istri, orang tua, adik kakak. Dalam nama Yesus, mujizat pemulihan terjadi. Aku berdoa buat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau sembuhkan mereka. Ketika mereka Tuhan tahu bagaimana Tuhan mengambil keputusan Tuhan untuk menghargai apa yang kau berikan kesehatan. Mujizat mau nyata. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilu Yesus, kesembuhan terjadi. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Ketika mereka percaya satu, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini Bapak Ibu Saudara, hargai kesempatan itu. Kalau mau diberkati, hargai perkataan. Cintai Tuhan lebih lagi. Hiduplah lebih lagi berkenan. Dalam nama Yesus, lawat kami. Lawat kami. Hari
Dia, saudara. Sebagai ungkapan saudara percaya, saudara terima kuasa mujizat. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Biarlah kita bersyukur hari ini. ditinggikan Angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Buat pujian ini. Engkau sudah terima jawaban doa. Engkau sudah terima mujizat dari Tuhan. ku sujud dan Naikkan berterima rasa syukur. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan, memberkati saudara, membuka jalan. Amin. Saudara yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Di kemuliaan Tuhan kami serahkan. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Selamat sore, boleh senggol kiri kanan, katakan kamu diberkati. Saya percaya firman Tuhan yang luar biasa dari Pastor David. Terima kasih untuk kesempatan kami dari Panitia Natal Revival Worship. Kurang lebih tinggal 5 minggu lagi kita akan ke minggu perayaan Natal dari Reward Church. Dan kami ingin diberikan kesempatan untuk mempromosikan penjualan kami untuk dana Natal. Dan setiap selesai ibadah kami memiliki ada kue-kue dan makanan. Saya ingin meminta bantuan dan support dari rekan-rekan jemaat. Jika berkenan, di sebelah kiri dari panggung ini ada makanan dan kue-kue.
boleh dibeli seberapa yang tergerak untuk diberikan, mau dikasih lebih juga puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Kasih Vivi, baik kita akan menabur, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk taburan di gereja yang akan digunakan seluruh untuk kebutuhan operasional gereja di tempat ini. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini kami sungguh berterima kasih. Engkau sungguh Bapa yang luar biasa. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu, ya Bapa. Hanya ucapan bibir kami yang terus memuliakan, mempermuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Engkau Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Bapa, kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami akan pakai semua persembahan yang masuk ini sebagai korban Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami akan menabur pada siang hari ini Tuhan. Berapapun jemaat-Mu yang menabur pada siang hari ini, kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada siang hari ini. Kami akan memberi dengan sukacita. Dan pada siang hari ini kami percaya Tuhan sudah memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, amin. Amin, amin. Kita percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena Yesus sahabat kita. Sama-sama lah kita angkat pujian dulu ya. Untuk yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Saya udah kasih waktu bagi benar kebebasanmu, ku telah lakukan perkara besar yang Engkau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sama-sama. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena siapapun, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Berbuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Sama-sama lambaikan tanganmu. Dapat lakukan yang Kau jadikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu ada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, telah ada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Boleh lihat tangan-tangan di atas sama-sama. di sisiku, Kau sumberku. Boleh tinggi-tinggi, come on church. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku,
kebaikan kasih setiamu. Kami tahu hari ini kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang dengan optimis yakin bahwa ada pengharapan yang Tuhan berikan. Pengharapan yang baru. Kami akan melihat mujizat demi mujizat. Apa yang kami kerjakan Tuhan akan semakin berhasil. Minggu depan kami akan lewati dengan kemenangan, dengan keberhasilan, kesuksesan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Pemulihan akan kami lihat. Mujizat demi mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Dan pulanglah dan terimalah berkat dari dalam Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan yang menjadi Roh Kudus menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya.